Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam arah baru. Oke, perkenalkan, saya Feridan Putra sebagai Kabangter Wilayah Timur untuk DPW Provinsi Jambi dari Partai Gelora. Kali ini saya juga bertugas sebagai host nih di acara Obsesi obrolan bersama kami bareng DPW Provinsi Jambi Partai Gelora Indonesia. Oke, kali ini perbincangan kita agak cukup menarik sih. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu DPD yang saat ini sudah masuk di klub 2000 anggotanya, yaitu DPD Merangin. Kita langsung perkenalkan saja ketua DPD-nya. Assalamualaikum Bang Darul Koni. Waalaikumsalam Bung Ferry. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Gimana rekan-rekan Gelora di Jambi, sehat semua? Alhamdulillah di DPW Amin, insya Allah amin. sehat semua. Bung Ferry pun dengan keluarga gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh memperkenalkan diri dulu lah Bang Darul. Ya, perkenalkan saya Darul Khobni dari Kabupaten DPD Partai Gelora Kabupaten Merangin. Oke, Ketua, ini banyak pertanyaan sih dari teman-teman juga mungkin yang mau tahu. DPD Merangin ini kan salah satu DPD yang sudah mencapai klub 2000 untuk EKTA-nya ya Ketua ya di Provinsi Jambi. Ketua bisa menceritakan nggak sedikit strateginya atau gimana caranya DPD Merangin bisa mencapai 2000 EKTA sekarang? Alhamdulillah, puji syukur saya selalu mengucapkan kepada Allah. Karena secara pribadi saya sangat berbahagia atas apa yang bisa dilaksanakan, pencapaian yang dapat memenuhi 2000 KTP ini. Dan masalah secara otomatis yang namanya organisasi pasti namanya kita merintis itu sangat berat ya, perjuangan sangat panjang dan berat. Namun dengan nama itu keikhlasan dan kita betul berjuang karena keikhlasan, bagaimana membangun, ingin melakukan suatu perubahan dan tidak menyerah pada suatu keadaan. Maka dari situ kita harus memiliki semangat juang yang tinggi. Karena dengan semangat juang yang tinggi dan kita yang pertama sekali yang perlu kita pahami bahwa kita meyakinkan bahwa akan ada perubahan dari zaman ke zaman. Tinggal lagi bagaimana perubahan itu dampaknya. Dan kita berharap secara otomatis bagaimana dampaknya itu bisa berdampak baik terhadap masyarakat. Maka dengan hal seperti itulah kita terjun dalam dunia politik ini untuk dapat berkontribusi untuk melakukan perubahan, khususnya di Kabupaten Merangin ya. Artinya dengan keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, insya Allah semua itu bisa kita lakukan dengan jalan yang pertama sekali yang paling penting, kita menguatkan tali silaturahmi antar bersama pengurus DPD. Jadi makanya saya punya prinsip bahwa partai saya jadikan sebagai jembatan untuk menjalin tali silaturahmi. Dengan menguatkan tali silaturahim, situ tumbuh rasa kebersamaan. Dengan rasa kebersamaan tadi lah di situ baru kita membentuk pengurus DPD yang ada. Setelah terbentuk, maka baru kita terjun dari masing-masing DPD tadi, pengurus DPD untuk bagaimana kita turun ke lapangan, mengajak orang-orang untuk bergabung ke Partai Gelora dan meyakinkan mereka bahwa apa yang menjadi suatu cita-cita dari Bapak Anies Mata dan Bapak Fahri Hamzah umumnya untuk dari pengurus TPN yang punya cita bahwa akan menjadikan negara Indonesia 5 besar dunia, dan insya Allah itu yang perlu kita yakinkan. Nah, ketika masyarakat yakin dan kita berdialog langsung, berdiskusi langsung, nah situlah ya pasti yang namanya masyarakat, yang namanya kita terjun ke lapangan itu pasti banyak kendala ya. Pasti masyarakat banyak masyarakat yang kadang ada problematis terhadap partai alasan dan udahlah sama aja lah partai ini karena sampai sekarang belum ada. Nah, hal disitulah sebagai suatu ujian bagi kita, dan di situ juga ditunjukkan kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita meyakinkan dan memberikan bahwa semua itu bisa saja berubah-ubah
sejauh bagaimana kepemimpinan partai itu sendiri yang dilakukan dan siapa orang yang di partai itu. Karena partai ini kan adalah wadah tempat perjuangan. Satu contoh, kalau kita pakar pun kita sendiri di dalam ilmu politik, tapi kalau kita tidak punya partai kan paling kita hanya bisa mengkritisi, memberikan saran, memberikan masukan, tapi kita nggak akan mampu untuk mengaplikasi karena kita nggak punya wadah kan. Jadi dengan kemampuan kita lah bersama-sama kita aplikasikan dalam suatu wadah partai. Dan kebetulan kita bagaimana kita memperjuangkan Gelora tadi ya untuk mengakomodir semuanya dalam hal mungkin struktur kepengurusan yang ada dari tingkat DPD, DPC dan PSC. Alhamdulillah semua itu bisa kita laksanakan secara prima. Kami mengucapkan congratulations dulu nih buat DPD Merangin yang sudah mencapai 2000 KTA. Dari Provinsi Jambi hanya DPD Merangin yang baru mencapai 2000. Di Muara Jambi sedikit lagi tuh. Baik, kita tepuk tangan dulu lah untuk DPD Merangin ya. Oke, berarti strategi apa sih yang mungkin ya pasti ada lah dari Bang Darul Qotni. Mungkin kalau misalkan kami harus kayak gini, ini bakalan cepat untuk dapat EKTA-nya. Ada nggak strategi khusus seperti itu gitu loh? Yang jelas kalau strategi khusus sih saya rasa sih nggak ada lah ya. Kenapa? Dalam hal untuk permintaan KTP untuk dijadikan KTA itu kan kita perlu adanya pendekatan secara persuasif dengan masyarakatnya. Oh, harus terjun gitu ya ketua ya? Harus terjun langsung ya? Terjun langsung. Bahkan saya secara pribadi ada pengurus DPD Gelora, kebetulan dia perempuan, ada beberapa orang. Itu saya sangat terharu dan sangat ini. Pada saat itu saya di Padang. Jadi pas itu ada PRT-nya. Dia bukan bertempat tinggal di situ, dia bertempat tinggal di Nalotanta, Kecamatan Nalotanta. Kebetulan dia bekerja di Bangko. Dan karena rasa tali silaturahim dalam tubuh Gelora itu kuat. Jadi pada saat itu saya ke Padang di kecamatan Kecamatan Batang Musumai. Itu dia datang ke situ. Pak RT itu nelpon saya. Kebetulan Pak RT ini kenal dekat dengan saya. Pak RT yang di Batang Musumai itu ketua? Iya, dia telepon saya. Daerah Mentawai itu. Dia telepon saya, "Rol," katanya. "Ini benar nih, pengurus kamu ini. Siapa namanya?" Saya bilang kan, "Ini Miss Rianti." "Ada apa itu?" "Dia ini," katanya kan, dia minta izin untuk untuk datang ke pintu untuk meminta KTP dan menjelaskan, sosialisasikan Partai Gelora di RT saya. Nah ini dia bilang ketuanya Darul Qotni, makanya saya jawab, Darul Qotni itu adik angkat saya itu. Mana kalau memang ya itu Darul Qotni, coba saya telepon dulu. Nah itu saya bilang dia seorang perempuan. Seorang perempuan dan satu lagi ada lagi itu yang namanya Ica. Itu perempuan juga dan Ica, dia baru tamat SMA. Iya. Ica baru tamat SMA. Dan saya iya. Nah, alhamdulillah dia dari SMA kelas 3 bergabung. Dan sekarang dia sudah tamat. Nah, alhamdulillah dia datang, pergi berjalan, lalu menjelaskan. Maka sebelum itu kami melakukan pembekalan menjelaskan bagaimana cara mendekatkan terhadap masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat. Nah, dan jangan pada prinsipnya yang saya tanamkan, jangan pernah sekalipun kita mengatakan mustahil untuk bisa kita lakukan. Jangan pernah, selagi kita hidup, selagi nafas kita dalam badan, tidak ada kata mustahil. Kecuali Allah yang menentukan, yang mentakdirkan itu. Maka alhamdulillah. Dan bahkan juga alhamdulillah DPC yang lain selalu bergerak melalui door-to-door. Banyaklah yang lain-lain yang mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Bahkan barusan tadi abang kita, Bang Al, Ketua DPC Renang Barat, yang memang secara militansinya, secara keaktifannya bergerak di bawah dan di DPD Partai Gelora itu sendiri, dia selalu hadir dalam itu membuat saya. Makanya saya pernah katakan, sungguh saya bilang, saya sangat berbahagia dan bahkan pada saat itu saya pernah berbicara
mengundang waktu buka puasa bersama, mengundang Wakil Bupati Merangin. Pada saat itu berbicara tentang hadir ke Wakil Bupati Merangin hadir, bulan puasa kemarin, terus Ketua DPR hadir. Nah, pada saat itu kita berbicara tentang masalah datang ke rumah dinas, mengundang, antar undangan, dan kita membicarakan tentang organisasi, berbicaralah tentang proposal. Maka saya katakan dengan bukti singkat kita nggak boleh dikembangkan lah ya. Hanya ini saya bilang. Pak Bupati bilang, Pak Wabub carilah organisasi yang ada di Merangin, baik itu organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi partai politik ataupun organisasi agama. Carilah proposal Partai Gelora yang kalau ada di sana. Kalau ada, lemparkan ke kita. Oh, berarti Partai Gelora nggak pernah masukkan proposal di mana-mana, Mas, itu nggak pernah bahasa itu ngemis dana gitu ya? Insya Allah, alhamdulillah. Makanya saya katakan dengan Pak Wakil Bupati yang sekarang jadi bupati, makanya saya katakan, berarti kalau kayak gitu, Gelora orangnya kaya-kaya. Silahkan Gelora orangnya alhamdulillah. Ya harapan siapa sih nggak kaya. Tapi alhamdulillah Allah berikan. Cuma Gelora, saya sangat patut bahagia dan bangga. Alhamdulillah kami Partai Gelora ini dipilih oleh orang baik-baik di Kabupaten Merangin. Itu yang saya syukuri. Makanya alhamdulillah Gelora bisa membuat acara-acara dengan bagaimana cara dan bagi apa segala macam. Berarti sebenarnya strategi yang menurut pandangan dari ketua tadi, kita harus jemput bola, itu intinya. Harus jemput bola. Kita harus jemput bola, terus kita harus turun langsung ke lapangan, nemuin masyarakat, dan kita juga harus ada tim yang solid ya ketua ya, yang mau bergerak. Intinya tim yang solid dulu. Yang mau bergerak tanpa disuruh ya. Iya. Intinya satu hal, makanya saya katakan dari awal tadi, intinya kita harus memadukan hati kita di tingkat DPD. Ya, nah, dengan kita tanamkan tali silaturahim, jadi kita berbicara secara terbuka. Maka kalau di istilahnya di DPD itu, kalau tiangnya udah nggak kuat, gimana akarnya mau kuat? Istilahnya gimana atasnya mau kuat gitu kan? Maka pondasinya dulu ya, harus pondasinya kuatkan di DPD-nya dulu. DPD ini kan istilahnya sebagai pondasi. Itu bagaimana untuk mengembangkan ke atas nanti kan gitu. Nah, jadi kalau di sini sudah padu, sudah satu hati, maka kita tidak lagi berbicara masalah uang. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ketua, kita nggak juga bilang ya, kalau orang di luar sana banyak bilang partai itu mainnya uang, semua orang pandangannya uang kayak gitu. Tapi ternyata di lapangan buktinya nggak ada ya ketua ya. Kalau untuk di Gelora ya, yang untuk kita dulu ya. Alhamdulillah di Gelora Kabupaten Merangin khususnya, alhamdulillah orang tidak pernah mempertanyakan masalah uang. Alhamdulillah ketika orang-orang Gelora turun ke lapangan, meminta bantuan, mengajak untuk bersama-sama untuk menjadi pengurus Partai Gelora atau menjadi keanggotaan Gelora, alhamdulillah mereka setuju, mereka mau gitu kan. Ya kalaupun ada yang nyeleneh 1-2 wajar lah. Nggak semuanya padi itu yang berisi kan, pasti ada juga yang kosongnya kan. Benar sih. Tapi itu salah satu salah satu motivasi juga buat DPD lain yang mungkin bisa mencapai pencapaian DPD Merangin saat ini, ataupun bisa nantinya melebihin dari DPD Merangin saat ini ya ketua ya. Tadi ketua bilang ada pembekalan ya ketua ya, pembekalan ke kader anggota dari DPD Merangin. Biasanya kalau di Merangin sendiri ketua berapa minggu sekali atau berapa hari dalam satu minggu berapa kali untuk pembekalan itu ketua? Ya kalau pembekalan itu kita nggak ada berapa minggu sekali, nggak ada berapa bulan sekali. Artinya ketika hal itu patut diinikan dan wajib rasanya kita rapatkan, kita panggil semua DPC yang ada. Tapi kalau seandainya itu bisa selesai dengan DPD yang ada, kenapa? Kita sadarlah bahwa ya mohon maaf, makanya saya katakan kalau partai-partai lain mungkin kita sadar diri bahwa biaya transportasi, dan mereka alhamdulillah bahkan ada beberapa hampir terbilang seluruh pengurus DPC itu nggak pernah sama sekali meminta biaya
gitu. Oh, Nah, jadi artinya kita sadar mantap. dirinya gini, bahwa ketika itu hal bisa kita tangani, kita tangani. Karena mereka dan juga orang-orang Gelora kan tidak rata-rata kan bukan orang yang baik, yang istilahnya yang banyak uang. Artinya rata-rata kelas menengah kan gitu kan. Jadi kalau selalu kita ini kan bukan berarti kata dia nggak mau gitu kan. Artinya kita menjaga perasaan dia. Saya berpikirnya gini, ketika orang manut dengan kita buat semau kita, Iya, kan nggak bagus gitu. benar kata. Nah, Jadi intinya yang harus dibekalin dulu itu DPD-nya, terus dari DPD ya dikasih lagi pembekalan lalu untuk setiap mengundang DPC-nya. DPC. Nah, berarti nggak ada pertemuan, mas itu yang wajib gitu ya, harus pertemuan seminggu sekali atau sebulan sekali itu untuk saat ini belum ada ketua ya? Alhamdulillah kalau kemarin itu kita langsung mengadakan hampir setiap bulan sekali. Oh, masih ada berarti sebulan sekali ya? Iya. Dan yang kedua kita selalu, makanya kita juga selalu mengadakan komunikasi di dalam grup juga kita sampaikan. Makanya kantor kita selalu buka. Jadi kalau ada apa-apa, ayo silakan ke kantor Gelora, gitu kan? Iya, Kita buka kantor selalu kan. Soalnya Jadi, cuman kita Merangin komunikasi. satu-satunya yang pertama mendapat sekretariat ya ketua ya. Di DPD seluruh Provinsi Jambi baru Merangin pertama. Sekarang udah ada ya. Di Muara Jambi kayaknya sudah ada. Cuman Merangin pertama sekali yang sudah memiliki sekretariat sendiri, terus struktur keanggotaan yang lengkap, dan katanya kemarin aku dapat informasi untuk PAC-nya udah 20 PAC udah terkumpul ya ketua ya. Alhamdulillah. Itu gimana cara ketua untuk mengkondisikan mereka itu atau mengkoordinasikan setiap DPC, PAC-nya gimana tuh ketua? Ya, kita selalu hadir ke mereka ketika mereka meminta untuk hadir, kita hadir. Oh, Jadi kita jalan hadir kita. Jadi kenapa? Politik ini bukan sekedar teori aja kan, tapi bagaimana kita mempraktekkan. Nah, artinya apa? Untuk mempraktekkan itu kan perlu kita melakukan pendekatan apa yang dia rasakan dan apa yang dia keluhkan. Apalagi dengan masyarakat sekarang yang mungkin agak agak banyak rasa kepercayaan yang kurang dalam partai politik. iya benar. Nah, itulah perlunya kita hadir di situ. Ketika dia bilang, "Ketua, setiap ketua hadir ke tempat kami, saya insya Allah siap, selagi badan sehat, saya akan selalu hadir." Bahkan kadang-kadang hampir terbilang seluruh DPD Partai Gelora itu hadir. Oh gitu ya ketua ya. Iya, jadi perlu kita selalu mengadakan pendekatan. Karena kalau kita hanya membatasi diri kita dengan cara-cara, ya kalau kita bisa lihat lah, kalau mungkin kita nggak akan mampu seperti Umar bin Khattab ya, nggak akan mampu kita seperti Umar. Tapi setidaknya minimal ketika ketua-ketua DPC yang ada mengundang, selagi badan sehat kita usahakan minimal. Kalau saya tidak mampu hadir karena banyaknya kegiatan, pasti pengurus DPD yang lain akan hadir. Yes, benar. Insya Allah. Berarti memang kesulitan, kekompakan, kekeluargaan tuh memang harus dijalin dulu Itu ketua kunci ya. utama. Itu kunci utama. Nah, kalau itu sudah tidak sinkron, yakinlah nggak akan pernah itu bisa terlaksana. Maka tumbuhkan rasa kepersaudaraan, tumbuhkan rasa kepercayaan. Ya. Mari kita selesaikan. Makanya saya sampai katakan, saya tidak ingin Partai Gelora ini pecah hanya dikarenakan persoalan yang remeh-temeh. Kalau ada persoalan yang remeh-temeh, ayo kita selesaikan. Seberat apapun, ayo kita selesaikan. Ayo kita bicarakan, kita diskusikan. Oke ketua, untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir, ada nggak pesan ketua untuk mungkin DPW ke DPW atau ke DPD yang lain atau ke DPC ataupun buat masyarakat yang ingin bergabung dengan Gelora? Ada nggak pesan-pesannya? Ya, kalau saya secara pribadi sebagai mungkin pesan tidak hanya sebagai entah itu masukan lah, kan sebagai ini, saya berharap dengan masyarakat yang jangan pernah berputus asa dalam hal membangun negara kita dan melihat perpolitikan yang ada di Indonesia. Kenapa? Keputusasaan itu adalah awal dari kehancuran bagi kita.
bagi negara kita. Maka yakinlah, bergabunglah dengan Gelora, dan yakinlah bahwa Gelora akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan insya Allah Partai Gelora sesuai dengan nama kita, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa akan menjadikan negara menjadikan negara lima besar dunia. Insya Allah berkat kebersamaan dan besarnya Partai Gelora nanti, saya yakin itu akan mampu diwujudkan oleh Ketua Umum Pak Anies Mata. Amin, amin, amin. Dan bagi pengurus-pengurus Gelora Provinsi Jambi, baik dari tingkat DPW ataupun tingkat DPD, mari kita semangat, berjuang bersama-sama tanpa harus menyerah, dan jangan pernah menyerah pada keadaan, karena menyerah kepada keadaan sama dengan kehancuran, membiarkan kehancuran di Provinsi Jambi. Tetap semangat berjuang, mari kita bangun Provinsi Jambi melalui Partai Gelora. Yakin Jambi akan maju. Itu kita suarakan hashtag arah barunya Ketua ya. Arah baru ya. Hashtag arah baru Indonesia. Siap Ketua. Oke Ketua, terima kasih banyak buat waktunya hari ini Ketua. Mohon maaf kalau misalkan banyak hal yang mungkin ya kendala kita di sini ya Ketua ya. Mohon maaf banget, dan terima kasih sekali lagi buat semua anggota di DPD Merangin, dan sekali lagi aku ucapkan congratulations buat masuk ke klub 2000-nya. Semoga DPD-DPD lain bisa untuk menyusul ataupun melewatin dari pencapaian di DPD Merangin. Oke, sekali lagi terima kasih, dan terakhir kata dari saya, tetap hashtag arah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.